Andini terpaksa menikahi laki-laki angkuh untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Gadis berusia 18 tahun itu harus menerima takdirnya, menikah muda dengan seorang laki-laki angkuh demi melunasi hutang-hutang ayahnya. Gilang dan Andini menikah, namun sikap laki-laki itu tidak pernah ramah sama sekali. Pernikahan hambar yang hanya bergelut dengan air mata, karena laki-laki yang dinikahi Andini adalah laki-laki dingin, angkuh dan tidak punya perasaan. Seperti apa Andini menghadapi suami angkuhnya itu? Apakah Andini bisa membuat Gilang jatuh cinta padanya? Awal pertemuan. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-18 tahun. Ibu dan ayahku sengaja membuat perayaan kecil untukku. Sebuah kue kecil yang dibeli oleh ayah sudah sangat membuatku bahagia. Ucapkan keinginanmu, nak, ucap ibu. Aku ingin bisa membahagiakan orang tuaku, berikan semuanya yang belum bisa kuberikan. Kataku, baik sekali doamu, nak, kata ayah. Karena aku ingin melihat kedua orang tuaku hidup bahagia. Senyumku. Andini, kau anak ayah yang paling ayah sayang. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untukmu, ucap ayah. Tiba-tiba dua orang preman bertubuh besar datang menghampiri kami. Wajah mereka begitu menyeramkan, dengan otot-otot yang besar. Dia menarik tanganku kasar, memintaku mengikuti mereka. Aku diminta Pak Bagas Sangkar untuk membawa Andini. Seperti perjanjian yang telah dibuat, jika Anda tidak bisa melunasi hutang pada Pak Bagas, maka anakmu harus menikahi Gilang Andrian Sangkar, kata seorang preman itu. Ayah, ada apa ini? Kenapa mereka ingin membawaku? Ayah, ayah, aku berteriak keras, meronta sekuat tenaga. Tapi ayah dia mematung, dia membiarkan aku dibawa oleh dua preman itu. Maafkan ayah, nak, teriak ayah. Apa maksud ayah? Maaf. Apa ayah benar-benar menjualku pada laki-laki bernama Gilang itu? Tapi kenapa? Mobil itu berhenti di sebuah rumah besar. Preman itu segera membawaku masuk ke dalam rumah itu. Aku menatap laki-laki seumuran ayahku, menatap ke arahku dengan senyum manis. Apa aku harus menikahi laki-laki seumuran dengan ayahku? Kemari. Tidak usah takut, ucapnya. Kenapa Anda membawa saya kemari? Tanyaku. Apa ayahmu tidak menceritakan semuanya padamu? Baiklah biar aku yang jelaskan. Ayahmu berhutang padaku. Perusahaannya mengalami kebangkrutan. Dia dituntun para karyawan, karena dia tidak bisa membayar gaji mereka. Dia meminta bantuan padaku dan aku membantunya. Tapi dengan syarat, kau sebagai jaminannya, kata Pak Bagas. Pak, tapi ayah tidak pernah cerita apa-apa padaku. Karena ayahmu tidak mau kau tahu. Dia terpaksa menyetujui persyaratanku ini, karena karyawannya mengancam akan melaporkan ayahmu ke kantor polisi, kata Pak Bagas. Tapi, apa aku harus menikahimu? Pria yang seumuran dengan ayahku, ucapku pelan. Menikah denganku? Haha, kau bercanda. Aku sudah punya istri. Aku akan menikahi kau dengan anak laki-lakiku. Namanya Gilang, katanya. Pak Bagas menunjukkan foto anak laki-lakinya itu, laki-laki dengan wajah sangat tampan. Kenapa laki-laki setampan itu, meski dijodohkan? Dengan wajah rupawan, harusnya dia bisa mendapatkan wanita manapun, tapi kenapa harus aku? Pasti kau bingung, kenapa aku menjodohkan anakku padamu. Anakku memang tampan dan rupawan, tapi dia bukan laki-laki biasa. Kau akan tahu, saat kau sudah mengenalnya, ucap Pak Bagas. Ada apa dengan anaknya? Apa anak Pak Bagas itu seorang psikopat? Atau laki-laki tidak waras? Aku masih bingung dengan perjodohan ini. Aku hanya bisa pasrah, menerima pernikahan itu untuk membebaskan ayah dari hutang-hutangnya. Pak Bagas sudah merencanakan pernikahan itu. Dia bilang, minggu depan aku harus siap menikah dengan Gilang. Entah seperti apa laki-laki bernama Gilang itu, aku hanya bisa berdoa semoga laki-laki itu orang baik. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. 1 minggu kemudian, di hari pernikahan aku dan Gilang, itulah kali pertama kami bertemu. Laki-laki dingin tanpa senyum sedikit pun di bibirnya. Raut wajah penuh misteri yang tidak mampu diterka keinginannya. Setelah pesta pernikahan itu selesai, aku diantarkan masuk ke dalam kamar oleh seorang pelayan wanita. Aku segera mandi, lalu aku mengganti baju pernikahan itu dengan baju tidur yang tersedia di dalam lemari pakaian. Aku menatap laki-laki itu masuk ke dalam kamar. Tidak ada yang dia ucapkan, dia langsung tidur di tempat tidur tanpa menoleh padaku sedikit pun. Kenapa denganku? Bukankah ini bagus? Aku duduk di tepi tempat tidur, saat aku hendak berbaring, tiba-tiba. Tidur di lantai sana.
Aku tidak mau satu ranjang denganmu, ucap Gilang dengan nada ketus. Aku segera bangun dan menggelar kasur lantai di samping tempat tidur. Apa-apaan? Kenapa harus aku yang tidur di lantai? Laki-laki angkuh itu melemparkan bantal dan selimut ke arahku tanpa bicara apapun. Apa dia itu tidak pernah diajari tentang sopan santun? Laki-laki seperti ini ternyata yang aku nikahi. Aku merapikan bantal, lalu berbaring di lantai yang beralaskan kasur tipis. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Lalu terlelap dalam tidur. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Pagi harinya, aku bangun dari tidur yang sama sekali tidak nyaman. Badanku sakit semua, ini karena laki-laki dingin itu memintaku tidur di lantai. Kemana laki-laki itu? Apa dia sudah pergi? Baguslah kalau begitu. Aku membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba aku menjerit, mendapatkan laki-laki itu sedang mandi, dan aku melihat semua yang harusnya tidak aku lihat. Aku buru-buru keluar dari kamar mandi dengan wajah ketakutan. Kenapa laki-laki itu tidak mengunci pintu kamar mandi? Ini masih pagi, masa aku sudah lihat pemandangan menyeramkan? Laki-laki itu tersenyum sinis menatap ke arahku. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sedang menertawakan aku? Kalau mau masuk ke dalam kamar mandi, ketuk pintu dulu. Jangan diulangi, katanya. Harusnya, kau kunci pintunya, ucapku pelan. Jangan menyalahkan aku. Lebih baik, kau siapkan baju kantorku sekarang. Aku mau berangkat kerja, ucap laki-laki bernama Gilang itu. Aku memberikan baju itu pada Gilang, lalu tanpa malu,